dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kemarin itu tuh ada temen kakak, Bi. Jadi dia tuh kayaknya di rumah tuh dia masih puasa. Tapi pas kemarin lagi istirahat siang di kampus, taunya dia makan. Karena lihat langsung. Iya, Bukan katanya. Khusus nggak boleh ngegibah. Bukan ngegibah, lagi curcol. Beda ya? Curcol sama gibah beda ya? Kamu nanya hukumnya nanti. Begitu? Iya dong. Ngomong siapa emang Kak? Salah ya? Bunda juga. Namanya Nggak boleh gibah. Ini penonton udah. Oh Allah. Ayo kakak, sapa dulu pemirsa. Hah? Bunda aja? Bunda dong. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama keluarga kita tercinta, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sudah cuci muka, sudah qiyamul lail, sedang menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta ya. Kita akan bahas hari ini tentang asma Allah yang luar biasa. Al-Basir, ya Allah Maha melihat. Jadi tidak ada yang luput dari pandangan Allah apapun. Ya kalau manusia kan masih bisa berbohong nih satu sama lain ya kan? Yang satu nggak dengar ini nggak apa-apa. Jadi kita bisa bohong, bisa ngebohongin orang tua, bisa ngebohongin guru, bisa ngebohongin temen, bisa segala macam. Mau ngumpet dimanapun Allah Maha melihat gitu, Bi. Ya, biar lebih afdol beli semangka dibungkus koran. Iya. Kakak baca Quran. Oh baiklah, silakan siap. Kak. Yang nyambung sama tema kita hari ini ya. Iya dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma inna bil Quran. Jadi Allah Maha melihat yang gaib ya. Jangankan mungkin yang terlihat kasat mata, Bi, yang ada di dalam hati kita yang belum terlaksana pun Allah Maha tahu ya. Yang gaib, yang di langit dan yang di bumi. Ya. Sampai di dalam kitab Tijan Ad-Dururi Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengungkapkan satu analogi, sekiranya ada semut hitam ngumpet di balik batu hitam dan suasana gelap gulita, gerak-geriknya pun Allah Maha mengetahui. Ya, makanya ikhwafillah rahimakumullah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surah Yasin yang sering kita baca, untuk korelasi dari ayat yang tadi kakak udah bacakan, Allah Maha Basir, yang di langit, yang di bumi, bukan yang kasat, yang gaib, yang nggak nampak. Nah termasuk keretakan hati kita, Allah mengetahui, dan kesemuanya begitu Allah tahu, bukan hanya sampai di dunia. Ini saya bacain ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa pemirsa? Sering dengar kan? Yasin ayat ke-65. Ya, hati-hati kakak, Abi yang bicara juga pemirsa buat kita semua. Al-yauma, pada hari ini, begitu kita tutup mata, begitu kita tutup usia, begitu kita meninggal dunia, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan akan berbicara kepadaku, opo aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan langsung menjadi saksi, arjuluhum, kaki-kaki mereka. Bima, dengan apa-apa, kanu, yang ada pada mereka, yaksibun, yang pernah mereka jalani dalam semasa hidupnya. Tuh, semuanya akan dimintakan pertanggungjawab karena CCTV Allah nggak akan pernah ada berhentinya. Nggak akan bisa dicopot-copot, ya, nggak akan bisa error, semuanya ada ya tergambar.
Betul. Ya Allah Kak, jangan main Kak, nggak boleh bohong sama Bunda Mali ya. Jadi siapapun yang akan berbuat kebohongan, kezoliman, merasa tidak ada yang melihat, ingat, kita harus selalu ingat Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, ya. Apalagi yang sudah dilakukan, yang tidak dilakukan mungkin bisa membohongi manusia tapi tidak bisa membohongi Allah. Ya, oleh karenanya pemirsa, sekedar tambahan, ada satu hadis yang dimana sahabat Nabi bahkan terbilang paman Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abbas punya Abdullah bin Abbas jadi Abbas, saudara Rasulullah, saudara ayahandanya Rasulullah punya ayah Abdullah punya ayah Abbas dengan Abdullah saudara kandung, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak amalan ibadah yang kan ya Allah Maha Basir, yang kalau kita kerjakan dosa-dosa kita yang lalu bisa Allah ampunin, dosa-dosa yang udah kita pada lupa bisa Allah ampunin. Nah, Nabi ngasih hadiah. Apa itu? Ya ammi, kata Rasulullah, wahai pamanku, kalau kamu mau itu bisa Allah berikan kepada kita semua. Apa? Kerjakan sholat sunat tasbih di malam hari 2 rakaat 2 kali salam, di siang hari 4 rakaat 1 kali salam tanpa pakai tahiyat yang kedua. Jadi nggak pakai at-tahiyatul pada rakaat kedua. Nah, Nabi mengajarkan kepada pamannya Abdullah bin Abbas untuk dimana karena Allah Maha Basir, jadi nggak ada yang luput dari pengawasan Allah, Maha Kepantau. Ada salahnya kata Rasulullah supaya Allah mengampuni lebih-lebih perbuatan dosa-dosa kita ini yang punten, yang udah banyak kita lupain. Nah, diajarkan sholat sunat tasbih, Bunda. Nah, itu caranya, ya usolli sunat tasbih 4 rakaatin kalau di siang hari, usolli sunat tasbih rakaataini di malam hari. Lantas selesai kita takbir, kita baca Fatihah, baca surah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 15 kali. Di akhir disempurnakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kita ruku, baca subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali, baca tasbih 10 kali. Yang tidak, tasbih lagi 10 kali. Ruku, tasbih lagi 10 kali. Duduk di antara sujud, tasbih lagi 10 kali. Sujud lagi, baca tasbih lagi 10 kali lagi. Duduk istirahat 10 lagi, 10 kali lagi. Bangun, berarti 1 rakaat 75 tasbih. Masya Allah. 4 rakaat 300 tasbih. Itu Nabi mengajarkan kepada pamannya. Juga Nabi Ibrahim memesankan ketika Nabi Mi'raj, ya Rasulullah, kirim salam umatmu, lahan surga masih luas. Belum banyak yang ambil KPR di sini. Ini kesempatan Ramadan pemirsa untuk sholat sunat tasbih. Jangan sampai sekali aja nggak menjalankan sholat sunat tasbih selama hidup ya. Nah, kakak titip pesan ke temennya, nggak apa-apa kakak nak kasih nasihat yang baik. Nggak boleh bohong ya, walaupun sekedar puasa, itu puasa janjinya sama Allah loh. Pahalanya kita untuk Allah ya, jangan sampai berbohong di rumah puasa, di kampus minum. Jangan, kasih nasihat yang baik ya sayang ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah setia bersama kami hanya di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah wa syukurillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufik Rahman hanya di Metro TV. Kali ini kita tengah membahas Asma Allah Al-Basir. Jangan coba-coba maksiat karena Allah Maha melihat. Nah, itu ya, tidak akan ada yang luput dari pandangan Allah. Ada lagi nggak, Bi? Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang sudah mewanti-wanti kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, ikhwa fillah rahimakumullah, di Quran surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-13. Ini sebagai renungan juga buat kita, yang dimana CCTV Allah nggak akan pernah luput, semuanya akan kepantau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Wa kulla insan, setiap insan, setiap manusia ntar begitu mau tutup mata dibangkitkan. Kalau sekarang di dunia bisa sewa pengacara
yang mahal, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, tapi lihat nanti di pengadilan Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap manusia di lehernya akan dikalungkan catatan amalia perbuatannya. Wa nukhriju lahu kitaban yalqahu mansyura, dan akan aku keluarkan kata Allah, dan akan dijembrengin dengan segamblang-gamblangnya. Jadi nggak bisa pakai sewa pengacara lagi. Tinggal di ayat ke-14 Allah tinggal nyuruh iqra kitabak. Suruh baca gitu ya. Baca ada masing-masing. Iqra kitabak. Baca oleh kamu hai semua daripada hambaku masing-masing, silakan. Apa yang dibaca? Kitabak, catatan amalia ibadah kamu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini kalian yang akan menghisap diri kalian masing-masing. Aduh serem ya Allah. Dari mulai kita balik ya. Ya. Sudah dicatat. Dari mulai itu. akil balik ya sampai kita ya sampai tutup mata. Makanya di kesempatan Ramadan itu masalah kekuasaan Allah, kemampuan Allah dalam masalah al-basir. Jangan pesimis. Ini Ramadan, Allah betul-betul bukan ngobrol lagi. Allah cuci gudang untuk magfirah dan permohonan maaf dari hambanya. Pembakaran dosa-dosa. Iya, ya. perbanyak makanya yang Nabi ajarin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Bahkan istri Nabi nanya, ya Rasul, gimana sih biar dapetin yang namanya malam Lailatul Qadar? Baca tuh zikir doanya. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan hamba-hambamu, tolong kasih maaf kepada saya. Jadi ada magfirah, ampunan, ada maaf. Kalau magfirah emang diilangin. Kalau maaf, ibarat kesalahan kita, nanti begitu digembrengin ya. Suruh baca Tapi ada mendapatkan maaf dari Allah. Malaikat juga bingung kan, mereka nyatat. Begitu kok nggak ada. Oh udah ketip X semuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Nah. Bisa begitu ya, Bi? Iya, ada Delete dua semua. peluang. Ada ghafara, ampunan. Emang yang udah ada dihilangin, Allah ampunin. Ada yang afun, permohonan maaf. Yang tadi doanya Allahumma innaka afuwun karim. Berarti gimana? Kesalahan kita tetap ada. Tapi begitu iqra kitabak. Kata malaikat, ini kan di dunia kecatat semua. Kenapa begitu di enter jadi hang zong semua nih? Oh, udah ketutup. Ibaratnya udah ketip X semua aja tuh. Aduh, ada pengharapan nih Kak. Ada pengharapan Kak ya. Dan Ketika itu tadi peluangnya hanya di Ramadan. takut banget tadi pas bilang iqra kitabah itu, bayangin Kak, kita suruh baca amal perbuatan kita yang jangankan tadi kita minta supaya amal kita ini diterima sama Allah. Itu banyak belum tentu diterima semua sama Allah ya. Mudah-mudahan Allah tuh berkasih sayang sama kita seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Walaupun Allah Maha melihat semua yang kita lakukan, ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Kita berharap sama Allah yang pernah kita bahas juga, Allah Maha Pengampun ya. Pengennya di-delete semua, jangan sampai ya diperlihatkan nanti yang buruk-buruk. Insya Allah di timbangannya juga nanti berat amal perbuatan yang baik kita. Amin Allahumma amin. Jadi jangan pernah berhenti di momen Ramadan ini. Ya Allah ya Rabbi, kalau baginda Rasulullah SAW sampai disebutkan dalam hadis sahih adanya kanjeng Nabi di saat Ramadan, di mana disebutkan malaikat Jibril yalqahu fi kulli lailatin. Setiap malam itu menyambangi Rasulullah untuk tadarus Quran bersama-sama. Ini manusia ini mempunyai banyak hawa nafsu yang buruk ya. Maksudnya segala amarah, lawamah, nafsul mulhimah, amarah, semuanya ada di dalam diri kita. Yang bagus cuma satu doang. Ini walaupun kita beragama Islam, kita tahu apa yang sudah diajarkan, udah belajar agama kan dari sejak kita lahir ya, di sekolah diajarkan, di kehidupan sehari-hari diajarkan. Tapi karena hawa nafsu ini yang luar biasa, kadang kita ingin mengelabui manusia, entah itu di dalam pekerjaan kita, entah itu dalam sisi-sisi yang lain, supaya kita pokoknya pengen diri kita aja yang hebat, yang bahagia, yang senang, biarin aja semuanya gimana. Tuh Allah akan berdiam diri saja, dibalasnya nanti di yaumil akhir, atau dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa, karena Allah kan Maha melihat, aduh ini udah terlalu zolim nih, Allah balas langsung gitu. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Surat Fusilat itu. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka buat dirinya. Siapa yang berbuat keburukan, maka niscaya juga buat keburukan buat diri. Tergantung apa yang kita tanam ya. Nah tadi kan Bunda udah nanya Bi. Ya. Sekarang seperti biasa ada pertanyaan dari netizen nih. Kita kasih kesempatan dulu ya. pertanyaannya Apakah? Kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Willy dari Jakarta. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana ketika lewat tempat angker kita malah permisi ke penunggu, alih-alih meminta pertolongan Allah dan berdoa, sementara Allah Maha melihat isi hati kita. Tapi kadang kita lupa doa. Apakah boleh kita mengucap numpang-numpang kepada rumah kosong? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bi, tapi jangan dijawab dulu Bi. Kenapa? Apa ya pantun nih Bi? Apa tuh? Wih, Bilang ya, ya. dari Cimanggu ke Cikini. Cakep. Kita tunggu yang satu ini. Ya, Masya salam. Allah. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, dari Cikini saya balik lagi ke rumah. Kita lanjutkan Asmaul Husna kita ya, Bu Numa nggak bisa pantun. Oke, kita masih membahas tentang Asma Allah Al-Basir ya. Allah Maha Melihat. Jangan coba-coba maksiat karena Allah Maha Melihat. Nah, ya Bi. Ini kan di zaman sekarang nih banyak sekali yang berani, sangat berani. Makin kesini makin berani, Bi. Belum dijawab. Nah, iya, bener. Gimana tadi, Kak? Lupa ada netizen Nanya pertanyaannya. udah nggak mau. Coba gimana tadi? Jadi pertanyaannya tuh misalkan Nah, udah paham ya? paham dong. Udah kejawab ya udah. Maksudnya paham pertanyaannya kakak Oh, ulang gimana? nih buat Iya. Nabi yang mempunyai. Jadi ngelewatin tempat keramat atau lewat kuburan bilangnya permisi atau numpang-numpang gitu Bi. Oh, Padahal dulu kan Mas, iya. harusnya ingat Allah Bi. Nah itu Ya. kan Allah Maha mengetahui isi hati manusia tuh Bi. Itu ada doanya nggak sih Bi sebenarnya buat lewat-lewat tempat keramat lah istilahnya, atau boleh tuh bilang permisi numpang-numpang gitu Dulu Bi. jangan ragu-ragu, dulu mah ngomong begitu malah. Gimana Kalau numpang-numpang anak bagong mau lewat. Astagfirullahaladzim. Dulu. Mau anak bagong ya? Iya dulu Bun, iya gitu. Makanya begitu kita analisa ya Rob. Iya. Nah, pertama ikhwah fillah, di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, makhluk manusia dan jin Allah ciptakan. Sampai di surat ke-72 khusus dalam Quran ada surat namanya surat Al-Jin. Tuh, kalau kita bahas tentang cerita jin nggak kebagian tentang bahasan Al-Basri nanti. Nah, berarti ada. Nah, mereka kapasitasnya, komunitasnya lebih banyak mereka ketimbang kita. Karena kita ada meninggal dunia, mereka selalu berkembang biak. Jadi nggak mati-mati, gitu kan? Nah, kemudian mereka di mana saja ada. Apalagi tempat-tempat yang memang nggak disinggahi oleh manusia. Nah, di saat ada yang sifatnya mereka tahu dengan keimanan hamba-hambanya. Nah, yang demikian lantas ngucap tuh. Dan berarti juga mereka walaupun ada punten rada-rada bodoh. Iya, dia bilang anak bagong nggak digodain. Oh, ternyata lewat anak bagong. Bener. Nah, agama Islam mengajarkan satu Kak, kalau kita mau amalkan yang Nabi contohkan, baca lafaznya a'udzubika limatillahi tamma min syarri ma khalaq yang ada di Ratibul Haddad itu. Aku berlindung padamu ya Allah dengan ilmumu yang sempurna dari keburukan makhlukmu. Jadi mau jin yang manapun itu kurang puas baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastatatu. Tuh Sayyidul Istighfar asli. Kalau bacanya ikhlas karena Allah, betul-betul naik jeep minum teh hangat, ajib banget itu. Ya, apalagi kita memasuki tempat rumah atau kebun yang memang belum baca Sayyidul Istighfar. Itu yang Nabi ajarkan. Jelas ya Kak? Pelajaran nih, pelajaran. Dibaca terus ya. Nah, tadi yang Bunda tanyain Di. Iya. Iya, di masa sekarang ini banyak sekali orang makin berani berbuat maksiat terang-terangan. Kayak nggak takut lagi gitu. Iya. Padahal kan Allah kan Maha melihat. Tapi mungkin karena mereka kadang gitu. Oh, dikit-dikit ngomong agama, malah digituin kalau kita bilang, kalau kita nasihatin. Ya, nah makanya di dalam Quran surat ketiga Ali Imran juz ke 3 ayat ke-54 Allah sampai menyinggung wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kalian punya tipu daya. Mereka punya tipu daya, tapi Allah juga punya tipu daya, dan tipu daya Allah tidak akan pernah dikalahkan oleh tipu daya hamba-hamba. Ya, jadi dengan sekarang apa-apa ya bahasanya
jejak digital ya. Jejak. Itu. Jadi hati-hati, manusia saja yang sifatnya netizen secuil sekecil apapun bisa tahu, apalagi Allah. Nah. Nah, kasih tips nih Bi, gimana caranya supaya kita sebagai yang mengaku umat muslim gitu, yang terbanyak juga di Indonesia khususnya, supaya kita ini terhindar dari perbuatan maksiat. Baik, kita tuh selalu tahu gitu, mau berbuat maksiat ini, Allah lihat. Mau buat maksiat ini, ada Allah lihat, jadi nggak jadi. Apa kira-kira? Ya, tipsnya? ikhwah fillah, Nabi menyebutkan begitu anak cucu Adam lahir, Allah titipkan di dalamnya 4 macam mutiara. Ini banyak diabaikan oleh orang-orang zaman now. Yang pertama kata Nabi, ad-din, agama. Makanya nggak sedikit sekarang karena cinta, karena jabatan, pengen kayak instan, rela berpindah akidah. Iya. Yang kedua, apalagi disebutkan apa? Setelah ad-din, ya ada lagi mutiara dalam diri manusia, yaitu al-haya, rasa malu. Ya, jadi rasa malu ini Bun, kakak, yang kadang-kadang orang zaman sekarang Udah hampir kayaknya udah tipis ya. betul sekali. Mohon maaf, ad-din, agama, dan yang kedua al-aqlu, yang ketiga baru al-haya, dan yang keempat al-amalus soleh. Nah, oleh karenanya lewat kesempatan bahasan kita yang sangat menarik sekali hal ini, Al-Basir, satu doa. Semoga kita bisa amalkan. Amin, insyaallah. Kakak, Bunda, ikutin ya. Ya. Allahumma ahrimna Allahumma ahrimna lazzata maksiatik lazata maksiatik warzuqna Warzuqna lazzata ta'atik. lazata ta'atik. Allahumma, Allahumma ya Allah, ya Allah ahrimna, ahrimna hindarkan kepada kami, hindarkan kepada jauhkan kepada kami Jauhkan kepada lazzata maksiatik, lazata maksiatik. merasa nikmat Merasa rasa nikmat dengan berbuat maksiat Dengan kepada berbuat Allah. maksiat kepada Allah. Warzuqna, warzuqna berikan rezeki ke hati ini, Berikan Berikan rezeki rezeki ke dalam lazzata ini. ta'atik, Lazata ta'atik. merasa nikmat Merasa untuk tetap istiqomah untuk tetap patuh kepada Allah. patuh kepada Allah. Amin. Itu doanya pemirsa. Amin. Jadi biar kemana-mana Allah hindarkan diri kita dari hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Amin, amin, insya Allah. Ini mudah-mudahan bisa dihafal ya, Bi ya. Jadi sebetulnya Kak, ngaji itu penting. Mau zaman makin modern, makin canggih, makin apapun, ngaji itu penting. Karena tanpa ngaji, jangan terbalik. Agama itu harus menjadi dasar. Ya, kalau sudah agama menjadi dasar, mau bergerak di bidang apapun, berjalan kemanapun, insya Allah dasarnya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat. Insya Allah selalu ada benteng. Ini kan benteng Kak, ngaji kayak gini kan istilahnya ngecas iman, ya kan? Masya Allah, inilah pentingnya kita ngaji ya Kak ya. Jadi jangan dianggap remeh, ngaji ilmu itu harus face to face juga, kita ketemu banyak guru, apalagi sekarang banyak majlis-majlis ilmu, datangkan. Jadi walaupun mau zaman modern sekalipun, jangan abaikan pendidikan agama sejak dini. Karena dasarnya itu Kak, kalau tauhidnya sudah bagus, Kakak mau bergerak di bidang apapun, ketemu siapapun, dimanapun, insya Allah imannya sudah kuat ya. Insya Allah, Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kami yang menyampaikan. Kita insya Allah berjumpa lagi di tema yang akan datang, masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna, hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Walafu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.